Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Beni Ahmad Saibani MSI selaku dosen Sosiologi Hukum di Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Taufik Ramadan, NIM saya 11830201117. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang saya sedang kerjakan atau yang saya sedang sampaikan lewat video ini. Baik, kita langsung saja kepada materi yang saya akan sampaikan adalah materi sosiologi hukum dan antropologi hukum dan sosiologi hukum Islam dan antropologi hukum Islam. Sosiologi hukum dan antropologi hukum itu mempunyai pendekatan yang sama, yaitu dengan pendekatan interdisipliner, yaitu pendekatan dengan cara sosiologis dan antropologis. Pada dasarnya sosiologis hukum itu mempunyai makna adalah teman hidup bersama. Karena dalam kata sosiologis itu mengandung makna sosio adalah teman dan logos adalah kehidupan bersama atau hubungan. Jadi sosiologis itu bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Nah, dipandang sebagai hukum, sosiologis hukum itu ketika bagaimana sebuah hubungan sosial atau hubungan antara individu dengan individu lainnya yang di dalamnya ada norma atau aturan yang menghasilkan struktur sosial, yang menghasilkan sebuah peranata sosial yang kemudian akan menjadi sebuah keluarga atau negara atau bangsa dan undang-undang tentunya. Lalu pendekatan antropologis. Antropologis hukum sebagai antropologis adalah sebuah karya yang akan menjadikan subsistem budaya. Karena antropologis hukum adalah subsistem budaya. Hukum tidak lahir dengan sendirinya tentunya. Hukum itu lahir karena masyarakat menginginkan kehidupan yang damai, dijamin keamanannya, dan dijamin hubungan sosial. Maka sosiologis hukum dan antropologis hukum itu menjamin menjadi sebuah dasar untuk sebuah norma yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, sekarang bagaimana sebuah bentuk pola pikir manusia yang melakukan dengan pendekatan antropologis, yaitu yang menjadikan sebuah budaya yang kalau dikaji lewat yuridis empiris, maka itu adalah sebuah bentuk pendekatan antropologis hukum. Bagaimana seseorang bisa berkarya dan bisa menghidupkan menjamin keamanannya, menjamin dirinya sendiri atau
hal yang lainnya gitu. Saya ambil contoh bahwasannya seseorang mempunyai sebuah pisau atau sebuah cangkul. Nah, kita dilihat jangan dari bentuk cangkulnya, dari harga cangkulnya berapa, namun kita lihat dari cangkul itu bisa menghidupkan keluarganya atau bisa menjadi mata pencaharian untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Nah, itulah. Atau misalnya seorang mempunyai gitar. Kita jangan dilihat bahwasannya gitar itu bentuk apa atau harga gitar itu berapa. Namun kita lihat dengan bagaimana gitar itu bisa menghidupkan dirinya sendiri atau keluarganya. Karena kita tahu antropologis itu adalah manusia ya, manusia. Nah, kalau misalnya antropologis hukum adalah bagaimana sebuah karya menjadikan subsistem budaya ya. Oke, baik. Selanjutnya sosiologis. Contoh halnya sosiologis. Nah, sosiologis itu ketika seseorang mempunyai contoh sosiologis ketika seseorang mempunyai sebuah atau memiliki sebuah perkebunan. Nah, perkebunan itu bisa menjadi sebuah industri dan bisa menjadikan sebuah teori ekonomi di mana ada kebutuhan pasar dan kesediaan barang perkebunan misalnya ya. Nah, di situ kan terjadi sebuah cara bagaimana pemasarannya, bagaimana cara pengolahannya dan hal lainnya gitu ya. Jadi di sana banyak interaksi yang terjadi antara manusia, individu dengan individu lainnya. Nah, itu disebutkan dengan sosiologis hukum. Nah, oke. Selanjutnya bagaimana sosiologis hukum dan antropologis hukum itu disandingkan dengan agama. Nah, yang saya ketahui bahwasannya sebuah aturan agama atau fikih atau sebuah fikih dan yang lainnya itu ketika sebuah nas atau dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang dikaji dengan sebuah kultur sosial dan didiskusikan oleh ulama-ulama pada bidangnya. Nah, di sini ulama menyebutkan bahwasannya hukum itu sebagai bentuk hukum itu tercipta karena sebuah norma sosial atau pergerakan sosial yang ada masyarakat ya. Nah, kita tahu contohnya kita tahu bahwasannya misalnya tentang perkawinan. Nah, bahwasannya seorang manusia itu difitrahkan atau cenderung akan menikah. Nah, ini bagaimana seorang manusia itu cenderung mengiyakan atau mentaati hukum yang sudah ada, maksudnya hukum yang sudah dibentuk gitu. Bagaimana seorang manusia ini mencenderung atau difitrahkan untuk menikah. Nah, itu kan sebuah bentuk pendekatan sosiologis. Nah, lalu pendekatan selanjutnya bagaimana
saat zaman dahulu, ketika zaman jahiliyah, banyak sekali orang-orang itu suka sekali meminum khamar atau mabuk. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ayat itu dengan cara bertahap. Ya, bertahap, kemudian dinyatakan mabuk itu haram. Karena menurut saya apabila turunkanlah ayat dengan langsung mabuk itu haram, akan menjadikan culture shock atau apa ya, ketidak bukan ketidakpahaman, ketidak tidak beradaptasian sebuah hukum itu gitu. Maka dengan cara bertahap lah mereka itu menjadi mengerti atau menjadi paham tentang bahwasannya mabuk itu haram dan tidak boleh gitu. Nah, oke. Mungkin segini saja yang saya bisa sampaikan. Masih banyak kekurangan dari saya tentang materi ataupun penyampaian yang saya paparkan. Kurang lebihnya atau ada kekeliruan dari materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Karena karena ketidaksampaiannya saya ataupun ada kekeliruan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.